Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat gue nih teman-teman. Ya, sebelum kenalin dulu, nama gue Subhan. Jadi gue selain kecomania, gue punya hobi juga yang lainnya, yaitu di reptil. Nah, yang sama gue ini, sumbenan petakilan. Yang sama gue ini adalah kadal dari Argentina, yaitu Tegu lizard. Tegu lizard ini, jadi dia bukan asli Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan terkenalnya itu biawak ya, biawak air. Nama latinnya Varanus salvator. Nah, itu yang asli Indonesia atau biasa orang bilang tuh Asian Water Monitor kayak gitu. Nah, kalau ini Tegu Argentina, dia juga bukan kadal gurun gitu. Kalau kadal gurun kan Savanna monitor itu beda lagi kayak gitu. Dia juga masuknya tuh kadal-kadalan karena memang dari segi fisiknya juga. Nah, ini kebetulan sama gua ada Tegu Dal, teman-teman. Itu bentuk ekornya juga udah beda. Kalau misalnya biawak-biawakan itu biasanya lancip gitu, terus badannya juga kalau biawak-biawakan itu biasanya lehernya itu panjang. Kalau Tegu itu kan cenderung ke leher itu pendek gitu ya. Jadi badannya itu kalaupun nanti dia gemuk nggak ngebleber di perut doang, jadi dia lebih kayak merata gitu. Terus ekornya juga bulat gitu. Makanya dia masuknya itu lizard atau kadal-kadalan, bukan ke biawak gitu. Jadi gue lagi keracunan juga nih hobi reptil. Selain dari gue ganteng burung, beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir lah, gue kayak seneng banget sama reptil. Itu asal mulanya gue tuh tahu reptil itu Savanna monitor. Savanna monitor atau Savmon gue pelihara. Dulu sih pernah tahun 2014. Cuman gue sempat vakum karena Savmon gue lepas. Jadi gue punya dua, satu kabur lepas, ya gue udah gak semangat lagi gitu. Miar tadi kan itu sepasang pair kan, dengan harapan ya dia bisa hidup bahagia lah sebelum nge-breeding. Yang penting dia hidup bahagia dulu. Kalau sepasang udah lepas, gue agak males. Satunya lagi kalau salah gue hibah ke orang, gue nggak main reptil lagi. Habis itu gue main lagi reptil di tahun 2020 kemarin, main Savmon lagi. Terus sempat juga ke iguana juga gitu, dihibah sama teman gue tuh, dapat iguana harga oke banget gitu kan, kayak gue suruh rawatin deh, hitungan jadi kayak nggak beli gitu itu iguana. Nah, terus akhirnya gue menemukan Tegu gitu. Di sini gue ngeliat kayak asik banget gitu Tegu kan. Awalnya gue ngerasa kayak reptil terbaik itu versi gue itu Savmon, kayak dia unik aja gitu bentuknya, karakternya juga lumayan oke. Pas gue ketemu Tegu, diracunin sama teman gue. Ini Tegu bro, gue ngeliat Tegu, dibawain Tegu, satu lebih gede, teksturnya oke, karakternya oke, gila gue jatuh cinta banget. Kayak gue belum pernah di-bite sama Tegu sampai parah banget digigit ya, atau dikasih apa ya, pengalaman buruk dari Tegu tuh alhamdulillah belum pernah gitu. Makanya cocok banget buat pemula. Itu karena kan gue pemula ya, jadi gue belum pernah main reptil lain gitu yang kayak ular, lain-lain. Jadi bener-bener kayak pemula banget awal di Savmon, terus ketemu Tegu kayak gila nih, perawatannya juga udah mudah juga gitu kan. Jadi prosesnya itu lumayan cepet ya. Gua punya Tegu awalnya itu pertama banget itu black and white Tegu. Nah, black and white Tegu gue dapet itu juga waktu itu harganya agak lumayan gak normal gitu, maksudnya murah banget. Gue nggak tahu itu gue ditipu atau gimana, gue nggak cerdik juga, dia nggak cacat secara fisik, cuman agak aneh aja gitu. Dan ternyata black and white Tegu gue itu kena MBD, makanya jalannya tuh agak-agak aneh gitu. Mungkin nanti kalau bisa dilampirin atau teman-teman hati-hati juga lihat pergerakan Tegunya. Ini Tegu sehat atau enggak. Nanti untuk jenis-jenis Tegu tuh ada 4 yang common morph atau jenisnya tuh ada 4. Yang paling umum itu black and white gitu. Dan di black and white ini nanti ada mutasi yang di tengah-tengah sebelum naik kelas itu ada namanya cakun. Orang bisa bilang cakun, ada bilang cacoan, ada bilang cakoan. Pokoknya cakun white, black and white kayak gitu. Jadi dia sebenarnya warnanya hitam dan putih, cuman dia lebih dominan putih gitu. Badannya itu terutama di bagian kepala lebih dominan putih, makanya cakun whitehead. Lalu yang ketiga, yang kedua itu ada di atasnya dari black and white tadi, ada red Tegu. Nah, red Tegu ini ya tadi nanti mungkin di part 2 bisa kita tunjukin itu red Tegu yang warnanya merah. Nah, red Tegu ini ada terbagi menjadi 2, ada yang dari Argentina, ada yang dari Paraguay kayak gitu. Jadi beda tuh Paraguayan red Tegu. Biasanya dia tuh nggak memiliki banyak warna hitam, jadi dia merahnya tuh polos,
sama pedes banget, sama badannya lebih gede gitu. Itu yang Paraguayan. Terus yang berikutnya itu ada Blue Tegu. Blue Tegu itu, nah ini Blue Tegu yang lagi gue pegang, dia itu sebenarnya ada warna semu biru gitu. Gak tau kalau di kamera kelihatan apa enggak, mungkin kalau kita ngeliat langsung kelihatan ya. Sama Blue Tegu itu ciri khas utamanya itu ya ini, dia punya tears drop gitu, kayak air mata, dan moncongnya warnanya hitam. Jadi bedanya dengan cakuan, kalau cakuan itu moncongnya nggak warna hitam, cakuan nggak punya tears drop, sama cakuan itu warnanya putih bukan semu biru. Ini kalau di kamera harusnya bisa kelihatan warnanya semu biru, apalagi kalau sore dan juga pagi ya, ini warnanya bener-bener kelihatan banget kayak telur asin gitu. Jadi jenis common mode-nya itu di situ ada black and white, ada cacoan. Nah itu dari mutasi dari black and white. Terus juga ada red tegu, blue tegu, sama yang terakhir itu gold tegu. Nah gold tegu ini paling jarang dipelihara sama orang. Kenapa? Karena pertama dia tuh kebiasaannya galak, susah banget dihandle, dijinakin. Terus yang kedua dia nggak begitu gede, dia kecil, paling maksimal size kalau nggak salah cuma 80 cm deh. Itu adultnya tuh kecil, dia sekecil-kecil kayak tegu ini, masih juvenile gitu. Sama ya itu cenderung ke galak sih kalau gold tegu, itu paling jarang dipelihara. Nah kenapa tegu juga ada, akhirnya jenis-jenisnya tuh gue punya tegu banyak ya. Ada tegu-tegu yang disebut dengan hybrid. Jadi tegu-tegu ini nama latin itu beda, kayak red tegu sama black and white tegu sama blue tegu itu nama latinnya beda. Kalau si black and white tegu, blue tegu, terus juga cacoan, itu nama latinnya Salvator Marianae gitu. Itu beda, makanya disebut hybrid karena udah berbeda jenis. Nah red tegu itu Salvator rufescens gitu, tulisannya rufescens gitu. Gak tau cara bacanya gimana, gua kurang paham juga. Nah itu makanya dia beda. Makanya kalau dia dikawin sama misalnya blue tegu sama red tegu, jadinya tegu hybrid gitu. Kan banyak orang yang nanya, kalau hybrid kan harusnya beda jenis gitu. Misalnya kayak kadal A sama kadal B. Nah ya sebenarnya tegu pun udah beda jenis karena dari nama latinnya beda. Karena dari segi bentuk tubuhnya red tegu dengan blue tegu itu sedikit banyak agak-agak berbeda. Karena kalau red tegu itu bisa gede banget, itu tegu terbesar. Jenis tegu terbesar tuh red tegu. Maka kalau lu atau kalian mau miara tegu yang gede banget, itu piaralah red tegu gitu. Tapi red tegu makannya tuh banyak guys, kayak gitu, nggak kayak blue tegu. Blue tegu ini yang gua pegang ini 1,3 meter kurang lebihnya. Ini tergolong blue tegu yang lumayan gak normal ya, dia gede. Karena biasa blue tegu itu 95 cm sampai 1 meter doang. Dan gedenya nggak segede gini, ini gede banget gitu. Kayaknya sih ini blue tegu bawa gen hybrid atau enggak albino nih, head albino, karena warnanya juga lebih cerah banget, lebih putih gitu kan. Kata sellernya sih dia possible head albino gitu. Ini juga ya gitu dah, harusnya blue tegu coba kalian bisa riset, nggak begitu segitu gede gitu. Ini lumayan gede yang gue punya nih gitu. Blue tegu ini umurnya 2 tahun. Nah kalian juga harus memperhatikan tempat tuh kalau mau miara tegu itu cepat gedenya gitu. Segede gini aja nih butuh waktu cuma 2 tahun. Sebenarnya dia segede gini bisa dijangkau dalam waktu 7 sampai 10 bulan udah bisa segede gini loh. Kalau kalian ngasih makannya benar dan gizinya cukup. Jadi tegu itu nggak mesti makan banyak, yang penting gizinya cukup. Kalau kalian ngasih makan banyak tapi makanannya dalam tanda kutip makanan sampah, dia juga nggak bakal gede juga. Yang ada malah cuma perutnya doang yang geleber, dia nggak tambah panjang, terus bantet kayak gitu. Makanya kasih pemberian pakannya itu harus yang tepat dan bergizi gitu. Jadi tegu tuh cepet gede, nggak lama gitu kan. Bisa kalau biawak bisa lama banget ya, bisa bertahun-tahun baru gede. Kalau yang spesial dari tegu yang gua akuin banget, yang pertama yaitu tegu itu karakternya asik banget sih. Jadi kayak pemula itu gue bukan ngebanding-bandingin ya, bukan menjelek-jelekan, sorry, cuma sekedar pengalaman gue, perbandingan gue waktu pas pernah miara salva juga, biawak, miara iguana, terus miara salmon. Gue belum pernah dihising sama tegu. Hising tuh dia mendesis gitu ya, mendesis seakan-akan kayak dia defense. Tegu tuh belum pernah. Kayak orang baru kalau denger reptil hising itu lu pasti bulu kuduk lu naik kayak gitu kan, ngeri gitu buat ngambil, dia narik badan hising. Gue belum pernah di tegu, gue belum pernah disabet gitu. Kalau di salmon gue sering kesabet gitu kalau mau ngambil. Jadi kayak karakternya dia tuh nih kayak gini nih, kita ngobrol paling gerak-gerak dikit dia tuh anteng banget gitu kan, karakternya asik banget. Apalagi kalau yang dijadikan pets gitu. Nah treatmentnya dijadikan pets sama breeding tuh beda ya, nanti kita bahas juga. Apalagi yang di treatment untuk dijadikan pets itu bener-bener karakternya tuh asik. Terus juga dari segi uniqueness-nya itu dapat banget gitu. Kayak tegu itu kalau yang udah adult, kalau dia jantan itu ada pipinya tuh, lucu banget kan tuh, ada pipinya, namanya jaw. Nah
Ini pipi ini nih lucu banget, yang nggak banyak lizard lain punya. Jadi dia ntar kalau kita gemukin misalnya gitu, terus dia makin dewasa nih pipinya gede nih, tembem gitu. Kalau betina nggak ada pipinya. Jadi keunikannya gitu. Terus tegu juga belum banyak yang punya di Indonesia karena belum banyak yang bisa ngebreeding tegu di Indonesia. Banyak yang mau breeding, banyak yang udah breeding tapi nggak banyak yang berhasil. Gitu makanya kalau kita bawa tegu misalnya ke komunitas, ke gathering atau apa gitu, ke tempat umum, orang nggak banyak begitu tahu tentang tegu dan menjadi suatu hal yang spesial. Apalagi tegu-tegu yang jenis yang unik-unik gitu, misalnya kayak blue tegu, albino tegu, itu yang hybrid itu yang orang makin jarang lagi punya, itu value-nya makin gokil sih gitu. Dan best investment juga, jadi di tegu makin gede harganya tuh makin mahal bro. Jadi kalau kita ngekip, apalagi khususnya di blue tegu ya, di blue tegu kita harga kecilnya itu masih bisa di bawah 6 juta gitu. Tapi kalau udah segede gini itu biasanya orang jual paling murahnya tuh kalau mulus kayak gini ya, yang minus sedikit doang, itu nggak di bawah 12 juta sih yang segede gini. Jadi kayak kenaikan harganya tuh juga, kenaikan nilai bisnis juga oke banget di tegu. Iya, sama tegu itu dia tuh pinter guys. Jadi dia tuh bisa ngenalin ownernya. Kita tuh tidak kayak lizard lain yang cenderung nih kayak misalnya gini nih. Ini dia harus anteng nih kalau udah sampai pundak. Gitu. Dah diam sini di pundak. Diam. Awas jangan tarik. Nah, dia itu bisa mengenali apa namanya ownernya. Dia bisa bercengkrama dengan ownernya kayak gini nih. Dia tuh anteng. Kita bawa pakai motor gitu, kita jalan. Itu tuh dia bener-bener cerdas, dia tahu kalau dia lagi diajak main, dia lagi diajak interaksi, dia tahu kayak gitu. Dan lebih gokil lagi, dia tuh kalau gue punya video mungkin bisa dimasukin karena gue tuh pernah melatih dia buat bonding. Dia gue pakai harness, padahal ini tegu ternakan yang buat di project ternak, bukan tegu yang gue latih buat pets. Apalagi kalau dia gue latih buat pets, mungkin bisa lebih pintar dari itu. Dia tuh bisa ngikutin gue di samping gitu gue sempat ngelatih dia tuh sekitar 2 minggu lah, seminggu 2 minggu, karena awalnya gue nggak niat buat ngebreeding gitu. Ya udah gue pengen jadiin dia pet saja lah kayak gitu. Akhirnya gue bisa sampai di titik itu. Nah apalagi kalau gue tekunin, kalau misalnya teman-teman pengen lihat tegu itu pintar banget, itu salah satu benchmarking itu ada di channel YouTube-nya Mike Graver kayak gitu tuh. Red tegu bisa dibuka juga nanti atau dilampirin juga. Itu tegu tuh bisa, dia tegu udah kayak anjing gitu, dipanggil nyamperin, dipanggil masuk ke kantong kayak gitu. Jadi dia tuh unik banget gitu si tegu itu sendiri. Dan dia keunikan dia itu ya ini karakternya itu. Kalau di kandang lain mungkin kalian bisa digigit telinganya loh. Bisa digigit, bisa disabet muka kalian. Nah kalau tegu gini cuman gua berat ini, malas ngegendongnya, berat. Ini beratnya mungkin ada sekitar 4 kiloan ini di dot ini gitu. Nah kalau buat makan juga, pemberian pakan teman-teman tergantung tujuan ya. Kalau tujuan untuk di breeding udah biarin dah, dia agak takilan gini. Kalau untuk di breeding makannya bagusnya kalau udah adult kayak gini sebulan tuh 3 kali aja, dan makannya udah mencit aja tikus putih gitu, nggak usah aneh-aneh gitu. Jangan buah gitu. Walaupun pengen selingan itu jarang sekali aja. Udah kasih makanan cuma tikus putih mencit sebulan 3 kali, berarti 10 hari sekali, dan 1 kali makan 3-4 ekor mencit aja gitu kalau udah adult. Kalau buat ternak supaya badan tuh kayak gini tuh tetap profesional gitu, tetap bagus, dia keker, nggak kegemukan, perutnya tuh nggak ngegleber. Kalau kalian mau ngasih makan tegu tiap hari ya itu kalau kalian buat pets mungkin oke dan dia mau makan tiap hari. Cuman ya resikonya tegu kalian bakal gede banget, bakal gemuk, ya lupakanlah untuk breeding. Dia bakal males buat kawin. Lagian pun kalau kawin dia bakal susah karena kan kegemukan gitu. Nah kalau buat tegu-tegu yang kecil masih ukuran di bawah 90 cm itu makannya masih tiap hari, dan disarankan mulai dikenalkan juga makanan-makanan mati, misalnya kayak ikan cincang, telur rebus, terus juga ayam dicincang-cincang kayak gitu. Itu juga bagus juga. Jadi jangan live feeding terus, takutnya nanti kalau dia mogok makan, dia mau makan tikus nih, dia nggak mau makan tikus aja, nggak mau makan yang dia udah hidup, apalagi makanan yang mati kayak gitu kan, lebih nggak mau makan lagi. Makanya kalau tegu kecil itu makannya boleh tiap hari, mungkin kalau nanti udah 80 cm 90 cm 2 hari sekali, nanti udah 1 meter udah seminggu sekali kayak gitu. Dan porsi makannya seperti itu bagusnya. Lagi itu sehatnya untuk reptil ya gitu, makannya jangan sering-sering itu. Kalau
kalau keseringan juga dia kan pencernaannya kan lambat ya, berdarah dingin, apalagi lagi nggak ada panas lo kasih makan tiap hari, dia numpuk terus, dia belum pup, belum apa, takutnya bahaya di pencernaannya kayak gitu. Jadi kalau buat breeding sih semakin jarang kasih makan tegu tuh nggak bakal mati kok. Kalian nggak kasih makan 1 bulan nggak bakalan mati, yang penting ada minumnya. Itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak masalah, dia nggak bakalan mati karena tegu itu ada masa hibernasi kalau di alamnya dia 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah, dia tuh nggak makan, dia cuma tidur doang dan dia nggak mati. Abis dia ada hibernasi dia ganti kulit dan dia kawin gitu. Makanya ya jangan takut tegu itu nggak makan, malah miara binatang menurut gua ya tegu itu malah jadinya irit gitu, hewan yang irit karena dikasih makannya jarang-jarang gitu. Coba aja kalian kalkulasi deh, beli pakannya harga berapa, dikasih makannya jarang, jadi tuh dia sebenarnya hewan yang cocok dipelihara sama orang yang benar-benar sibuk dan juga irit sebenarnya jatuhnya karena dimakannya jarang, kecuali kalian miaranya baby sampai juvenile baru boros itu karena makan harus tiap hari. Nah kalau tegu yang cocok untuk pemula, saran dari gue itu peliharalah dari baby tapi tidak baby banget, jadi umur 1 bulan, yaitu umur 1 bulan sampai umur 2 bulan dipelihara sama pemula gitu. Kita ambil, kita